Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia, mahasiswa program studi terjemah kelas 3B Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi bahasa Arab di bagian pertama, yaitu morfem dan alomorf yang ada di dalam buku Cakrawala Linguistik Arab sebagai tugas ujian akhir semester. Bahasa Arab memiliki kosakata yang paling banyak di antara bahasa lainnya karena bahasa Arab telah mengalami banyak perkembangan. Banyaknya kosakata mengharuskan mahasiswa jurusan bahasa, terutama bahasa Arab, untuk mempelajari dan mendalami pembentukan kata serta makna baru yang dimunculkannya. Maka dalam linguistik Arab terdapat kajian yang membahas tentang pembentukan kata yang dinamakan dengan morfologi. Saya akan menjelaskan apa itu morfologi. Morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala proses pembentukannya. Kata morfologi berasal dari kata morfologi yang berasal dari bahasa Yunani. Morf yang berarti bentuk dan digabung dengan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Ada juga yang berpendapat bahwa secara terminologi, morfologi adalah ilmu yang membicarakan seluk-beluk morfem, bagaimana cara menentukan suatu bentuk morfem atau bukan, dan bagaimana morfem-morfem tersebut berproses menjadi sebuah kata. Saja sih kajian morfologi itu? Kajian morfologi itu terdiri dari satuan morfologi yang membahas apa itu morfem dan kata. Ada juga proses morfologi yang membahas proses pembentukan kata. Dan yang terakhir ada juga alat-alat dalam proses morfologi yang membahas dasarnya, alat pembentukannya, dan makna secara gramatikalnya. Morfologi sering disebut juga dengan ilmu sorf, yang merupakan satuan gramatikal yang membahas masalah struktur intern kata. Ada definisi morfologi bahasa Arab. Di dalam buku Cakrawala Linguistik, menurut Verhaar, morfologi ialah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan disusun secara gramatikal. Sedangkan menurut Hijazi, morfologi ialah pembentukan kata melalui penyatuan unsur bunyi dan penambahan afiksasi. Afiksasi di sini itu tambahan imbuhan pada sebuah kata. Selanjutnya ada unsur pokok ilmu linguistik. Unsur pokok ilmu linguistik terdapat 4 bagian. Yang pertama ada morfologi, yang kedua ada fonologi, yang ketiga ada sintaksis, dan yang terakhir ada semantik. Apa itu morfologi? Morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata atau sering disebut juga dengan ilmu sorof. Yang kedua ada fonologi. Fonologi adalah kajian tentang bunyi bahasa yang dilihat dari segi fungsinya. Fonologi ini sering disebut juga dengan ilmu bunyi. Yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kata, frasa, klausa, kalimat yang satu dengan kata, frasa, klausa, kalimat dengan kalimat yang lain. Sering disebut juga dengan ilmu nahwu. Dan yang terakhir ada semantik. Semantik adalah bidang kajian ilmu linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik ini sering disebut juga dengan ilmu dilalah. Nah, morfologi di sini tidak bisa berdiri sendiri karena ketergantungan pada ilmu lain. Oleh karena itu, morfologi sering disebut juga dengan linguistik umum atau general linguistik. Baik, selanjutnya masuk ke pembagian morfologi yang pertama, yaitu morfem. Dalam bahasa Arab, wahdah sarfiyah. Morfem berarti bentuk bahasa yang dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil jika dipotong lagi tidak mempunyai makna.
bukan berarti morfem tidak mempunyai makna, akan tetapi menjadi bagian yang lebih kecil lagi sampai ke bentuknya yang jika dipotong lagi tidak mempunyai makna. Dalam bahasa Arab, morfem biasanya berupa akar kata yang terdiri dari konsonan dasar yang kemudian diberi afiks atau perubahan internal untuk membentuk makna baru. Di dalam buku Cakrawala Linguistik, menurut Al-Khuli mendefinisikan bahwasanya morfem sebagai asghar wahdah lughawiyah mujarradah zat makna, yang berarti satuan gramatikal terkecil, otonom, dan mempunyai makna. Morfem terbagi menjadi dua. Yang pertama morfem bebas dan yang kedua morfem terikat. Morfem bebas dalam bahasa Arab wahdah syarfiyah huruf. Morfem bebas yaitu morfem yang tidak bergantung pada morfem lain. Contohnya di sini yaitu ilmun. Ilmun mempunyai makna yang berarti ilmu. Contoh yang kedua, morfem terikat dalam bahasa Arab wahdah syarfiyah muqayyadah. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna jika digabungkan dengan morfem lain. Makna al di sini tidak mempunyai makna tersendiri, namun maknanya menjadi satu dengan kata ilmun. Apakah morfem terikat hanya bisa menggunakan a saja atau ada contoh lain? Jawabannya di sini bisa menggunakan contoh lain. Di sini saya akan memberikan contoh morfem terikat selain al. Contohnya yaitu yaktubuna. Yaktubuna itu kata ba morfem bebasnya, dan morfem terikatnya itu ada dua morfem terikat yaitu ya dan na. Ya yang di awal dan na yang di akhir. Pembahasan morfologi selanjutnya yaitu al-morf dalam bahasa Arab yaitu mutaghayyir dalali. Di dalam buku Cakrawala Linguistik, menurut Al-Khuli, al-morf sebagai morf yang memiliki kemiripan dengan morfem yang lain, tetapi didistribusikan secara komprehensif sehingga menjadi satu morfem. Al-morf dijelaskan sebagai salah satu elemen dalam kajian morfologi. Al-morf adalah variasi bentuk dari sebuah morfem yang tetap memiliki makna yang sama dengan kata yang lain. Al-morf adalah realisasi dari morfem yang berbeda secara fonologis tetapi maknanya tetap sama. Dalam bahasa Arab, morfem terikat al mempunyai al-morf yang permunculannya bersyarat fonologis. Seperti contoh alhamdu. Contoh selanjutnya yaitu ar-Rahman. Morfem al jika bertemu dengan huruf r berubah menjadi ar-Rahman. Contoh selanjutnya yaitu as-salam. Morfem al jika bertemu dengan sa berubah menjadi as, yaitu assalam. Contoh selanjutnya yaitu ada an-nisa. Morfem al jika bertemu dengan huruf n berubah menjadi an-nisa. Dan contoh yang terakhir ada at-takwir. Morfem al jika bertemu dengan huruf ta berubah menjadi at-takwir. Dalam kata lain, al-morf al ditentukan oleh bunyi yang didampinginya. Oleh karena itu, semua al-morf dapat dikatakan morfem. Akan tetapi tidak semua morfem itu al-morf. Bahasa Arab yang berbasis akar kata dan pola memberikan fleksibilitas yang kaya dalam pembentukan kata sehingga menghasilkan berbagai bentuk al-morf dengan fungsi dan makna yang sama.
Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya jelaskan bab morfologi bahasa Arab mengenai morfem dan alamorf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.